Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya, dan selalu semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami dan menyebutkan aturan makan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan bersusun. Bagaimana kalian sudah siap ya untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Guru? Yuk, persiapkan dulu alat tulis kalian. Yuk, tahukah anak-anak apa saja aturan makan itu? Aturan makan itu terdiri dari yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, mengambil makan secukupnya. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, duduk dengan tertib. Yang kelima, makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang keenam, berdoa setelah selesai. Dan yang ketujuh, membersihkan tempat makan dan cuci tangan. Demikianlah anak-anak beberapa aturan makan yang harus kita patuhi atau kita lakukan sebelum kita makan. Sekarang anak-anak sudah tahu ya apa saja itu aturan makan. Untuk selanjutnya, tugas pertama hari ini, kerjakan di buku tugas kalian. Sebutkan 7 aturan makan. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Isti ya. Aturan makan itu apa saja? Tuliskan di buku tugas. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas yang pertama, untuk tugas selanjutnya atau untuk pembelajaran selanjutnya, perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kita amati tabelnya anak-anak. Di sini ada perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Ini kalau kita amati anak-anak, kalau kita bandingkan dari terkecil ke terbesar atau yang paling sedikit dan yang paling banyak, kita bandingkan dari nilai tempat ribuan. Di sini 1, di sini 3, di sini 4, di sini 3, di sini 2. Yang paling sedikit yang ribuannya 1 yaitu perusahaan A, jumlah susu kemasannya 1.200, dan yang paling banyak menghasilkan susu adalah perusahaan C. Ribuannya 4 anak-anak. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan adalah 4.800 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Jawabannya adalah perusahaan C. Dan pertanyaan kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Jawabannya adalah perusahaan A. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu jumlahkan sesuai kelompok.
Cara menyelesaikan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak berikutnya, ini kita jumlahkan bersusun anak-anak, 1.200 ditambah 3.250. Ini kita luruskan dari nilai tempat satuan. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 5, 5, 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 3, 4. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 4.450. Selesaikan soal-soal berikut ini. Ibu mulai dari soal nomor 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, ini kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah anak-anak. Ini ada tambah di sini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. Ada tanda titik di sini. 1 ditambah 3, 4. Berarti jumlah susu kotak semuanya 4.200. Lanjut ke soal nomor 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, ini kita jumlahkan bersusun ke bawah. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 2, 2, selanjutnya 3 ditambah 2, 5. Semuanya ada 5.200 kotak. Ibu lanjut ke soal ketiga anak-anak. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya ini kita bersusun ke bawah. 1.200 ditambah 2.200. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 2, 4, tanda titik, 1 ditambah 2, 3. Jumlah semuanya 3.400. Soal nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya 3.000 ditambah 4.800. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 8, 8. Selanjutnya 3 ditambah 4, 7. 7.800 anak-anak. Lanjut soal kelima. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jumlah susu kotak semuanya berarti 1.200 ditambah 4.800. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 8, 10 anak-anak. 0 ditulis di sini, 1 disimpan mundur. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 4, 6. Jumlah semuanya 6.000 susu kotak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara bersusun. Untuk melatih pemahaman anak-anak, sekarang bukalah buku LKS kalian halaman 16 dan 17. Inilah yang menjadi tugas kedua anak-anak. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Di sini nomor 1 sampai dengan nomor 5.
Kerjakan soal berikut berdasarkan data pada aktivitas Ayo Belajar. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kerjakan berdasarkan data di atas ini anak-anak ya. Data tentang perusahaan ini. Jadi anak-anak melihat acuan dari tabel ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, tadi sudah dicontohkan ya dalam penjelasan tadi. Anak-anak tentunya sudah bisa. Boleh juga dikerjakan di buku tulis anak-anak biar lebih leluasa tempatnya tidak sempit. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran dan tugas-tugas hari ini nggih. Wis diucapkan selamat mengerjakan dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar.